Kita lanjut lagi ya nak, tadi terpotong karena memori tidak cukup. Nah, kita juga belajar tentang kemiripan cara. Kemiripan cara maksudnya di sini ada contoh nih, misalnya ada berapa sekumpulan anak kecil yang main sumput-sumputan. Kalau main sumput-sumputan kan dia nyumput, kemudian keluar, lari lagi. Nah, itu memiliki kemiripan cara karena kucing itu disebutnya, kenapa sumput-sumputan itu juga disebut dengan kucing-kucingan, maksudnya kucing-kucingan seperti itu kan, kalau dia lari, dia mengintip, dia keluar. Pasti beberapa anak di sini udah paham lah bagaimana yang dimaksud dengan kucing-kucingan ya. Tingkah laku pola kucing itu makanya bisa kalau ada orang yang mainnya lari, nyumput, bersembunyi itu disebut dengan kucing-kucingan. Itu maksudnya adalah reduplikasi dengan kemiripan cara. Angin-anginan, orang yang kadang mau, kadang enggak, kadang rajin, kadang tidak. Itu disebut dengan kemiripan cara, angin-anginan ya. Karena angin ini juga kan kadang ada, kadang tidak ya nak, kadang kencang, kadang tidak kencang. Jadi makanya bisa dibilang dengan kemiripan cara seperti angin-anginan contohnya ya. Kekanak-kanakan, jadi bisa jadi orang sudah dewasa, misal seperti Ina nih, marah-marah, tiba-tiba jadi diam, atau dari diam bisa jadi ketawa. Jadi itu dibilang kata orang kekanak-kanakan, karena memang seperti itulah sifat pola anak kecil ya, memang selalu berubah-ubah. Sementara kalau orang dewasa melakukan sifat seperti anak kecil, makanya dibilang kekanak-kanakan atau kekanak-kanakan ya. Tetangga, kenapa dibilang tetangga? Karena dia di sebelah rumah, seperti itu. Makanya disebut dengan tetangga ya, sebelah rumah lah. Itu juga masuk ke dalam kategori reduplikasi kemiripan cara. Kebelanda-belandaan, misalnya rambut kita kan aslinya hitam, terus rambut kita dicat jadi warna kuning, berarti kita masuk dalam kategori kebelanda-belandaan nih. Nah, karena kita meniru rambut blondenya orang Belanda seperti itu masuk dalam reduplikasi kemiripan cara. Nah, di sini nanti kalian bisa pelajari nih, ada tentang uji kompetensi kebahasaan. Ada 10 soal dan pilihan jawabannya ada di bawah ya nak ya, ada di bawah, ada 10 juga. Nanti kalian isi, Ina lampirkan ya nanti uji kompetensinya dan materinya. Kemudian Ina juga di sini mau memberitahu kalian tentang pengalaman pribadi tadi. Kita balik lagi, intinya membuat suatu cerita tentang pengalaman pribadi, hal yang harus dibutuhkan adalah pertama pengalaman itu sendiri. Coba kalian pikirkan, kalian pernah melakukan perjalanan kemana yang sehingga itu bisa kalian ceritakan kembali berdasarkan sesuatu yang kalian amati atau kalian alami sendiri. Namanya pengalaman pribadi itu bukan berdasarkan cerita orang atau berdasarkan berita yang kalian dapatkan atau yang kalian baca, tapi sesuatu yang kalian lakukan sendiri. Kalian lakukan benar-benar sendiri sehingga kalian mengamatinya sendiri, merasakannya, kemudian bisa menceritakan kembali pada bentuk cerita pengalaman pribadi tersebut. Oke? Kalian coba pikirkan, tugas yang kedua adalah coba buat, kalau tadi udah uji kompetensi kebahasaan, mengisi soal di materi ini sebanyak 10 soal dengan pilihan jawaban yang tersedia tentang reduplikasi. Kemudian lanjutkan dengan membuat pengalaman pribadi yang kalian alami sendiri, yang kalian lakukan sendiri, entah itu mungkin kalian jalan-jalan kemana, atau membantu orang tua, atau pergi dengan orang tua, atau pergi dengan teman. Intinya cerita tersebut bisa kalian ceritakan kembali dan memiliki pesan gitu kan, memiliki pesan, memiliki fungsi, dan memiliki inspirasi ya nak ya. Dan cerita tersebut Ina harapkan cerita yang baik, yang bisa menginspirasi seseorang, yang bisa memberikan ilmu pengetahuan buat seseorang, sehingga orang itu merasa tertarik dan merasa cerita yang kita sampaikan itu baik ya, baik dan layak untuk dibaca atau untuk didengarkan. Nah, yang namanya pengalaman pribadi itu sebaiknya memang memiliki pesan moral, memiliki edukasi, kemudian memiliki inspirasi buat orang lain. Tidak baik kalau kita menceritakan sesuatu yang buruk atau membuka aib seseorang atau menceritakan hal-hal yang bersifat atau berbentuk trauma ya nak ya. Tapi kalau memang itu bisa memberikan pesan moral buat orang lain ya tidak masalah, atau bisa memberikan inspirasi buat orang lain, seperti itu. Sebaiknya sih bercerita yang menggembirakan, kalau yang Ina harapkan seperti itu. Oke, materi kita 2 minggu ini tetap sama ya, tentang pengalaman pribadi. Kalau minggu kemarin kalian membaca tentang
koleksi-koleksi yang ada di Museum Lampung. Kalau hari ini kalian membaca tentang cerita si siapa tadi tuh namanya nak, si Irsan dan Raymond serta Tony yang melaksanakan atau melakukan perjalanan ke Museum Lampung dengan judul atau tema Lapah Mit Museum Lampung. Kemudian Ina mengharapkan kalian juga bisa membuat tentang cerita tentang cerita pengalaman pribadi sendiri, ditulis dalam bahasa Lampung, ditulis di kertas atau diketik di kertas juga boleh. Kemudian lanjutkan dengan tugas mengisi latihan tentang reduplikasi tadi ya, reduplikasi nomina, yaitu tentang uji kompetensi kebahasan sebanyak 10 soal dan dengan jawaban yang ada di bawah ya nak ya. Silahkan kalian baca, kalian pelajari, kalian tonton video Ina, kemudian diisi latihannya, serta jangan lupa buat latihan cerita pengalaman pribadinya. Ina kasih waktu sampai hari Jumat minggu ini ya, Jumat minggu ini jam 16.00 itu terakhir kalian mengumpulkan tenggat waktunya. Kalau lewat dari situ masih boleh dikumpulkan, tapi dengan syarat nilainya atau poinnya berbeda dengan yang mengumpulkan tepat waktu. Ina rasa itu aja dari Ina. Kurang lebihnya Ina mohon maaf, pada Allah Ina mohon ampun. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan kalau keluar. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, beribadah itu nomor 1 ya nak ya. Jangan tinggalkan sholat, untuk agama yang beda jangan tinggalkan ibadahnya. Tetap dekat dengan Allah, tetap dekat dengan Tuhan supaya kita selalu dalam lindungannya. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, silakan tanyakan Ina melalui WA. Insya Allah kalau Ina lihat, Ina baca, Ina jawab. Ina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.